Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada materi 11.2 ya, yaitu membicarakan materi terkait pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi istilah persatuan, kesatuan itu intinya bagaimana terjadi suatu kesatuan, terjadi satu kebersamaan. Kalau persatuan ya namanya aja ya begitu ya, satuan. Jadi satu, sini satu. Kalau kesatuan sesuatu yang terpisah-pisah kemudian diikat menjadi satu, gitu ya. Nah, sekarang kita membicarakan pengertian persatuan dan kesatuan. Kalau yang disebut dengan persatuan berarti ya hanya ada satu. Gitu. Kalau kesatuan sebetulnya ada banyak tapi disatukan, gitu ya. Oke, kita lihat coba gambaran yang paling ideal pengertian persatuan dan kesatuan. Ada tubuh manusia yang terdiri dari kepala, leher, badan, tangan dan kakinya. Ini yang nampak saja. Ya, di sana nampak ada mata, hidung, mulut, telinga, gitu ya. Ada rambut. Oke, ini adalah yang disebut sebagai manusia. Manusia yang seperti ini merupakan suatu kumpulan dari bagian-bagian tubuh ya. Ada kepala dan leher, kemudian ada dada, kemudian ada perut, ada kaki gitu ya. Kemudian di dada tadi ada tangan gitu ya. Nah, ini merupakan kesatuan dari bagian-bagian badan. Yang kemudian kesatuan ini membentuk sebuah menjadi seorang atau menjadi satu orang, yang disebut merupakan persatuan. Ya, ini kesatuan dari bagian-bagian tadi disebut manusia, yang kemudian disebut sebagai satu orang, gitu ya. Nah, ini satu orang. Oke, itu pengertian persatuan dan kesatuan. Tentu suatu kesatuan ya ataupun persatuan ini ya sesuatu yang konsepnya ideal ya. Kalau tadi ada manusia begitu ya, dengan leher, kemudian badan, kemudian ada kaki, ada tangan begitu toh. Di sini ini merupakan bagian-bagian yang sepertinya terpisah gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena terpisah ya masing-masing tidak memiliki eksistensi sebagai suatu persatuan. Apa kalau kepala leher saja disebut manusia? Tentu tidak. Maka ini harus menyatu, gitu ya. Nah, begitu. Maka disebut persatuan. Dan manusia merupakan bentuk persatuan dan kesatuan yang paling ideal. Manusia itu contoh. Ya, persatuan dan kesatuan yang ideal. Ya. Keidealannya tak bisa kita bayangkan karena antara satu bagian dengan yang lainnya bisa melakukan kerjasama yang baik. Itu. Kalau kita lihat di sini ya, mata dia bekerja melihat ya jalan, dan dengan dia melihat jalan, ada jalan yang berbahaya, ada yang aman, maka kaki pun melangkah sesuai dengan arahan mata. Ya. Jadi di sini mata melihat, kaki berjalan. Otomatis jalannya menjadi benar karena dipandu oleh mata. Terjadi satu ya persatuan kerja dan kesatuan kerja yang baik sehingga menjadikan manusia itu bisa selamat dalam perjalanannya. Ya. Artinya konsep persatuan dan kesatuan bisa menyelamatkan perjalanan. Konsep persatuan dan kesatuan itu selain menyelamatkan, gitu ya, waktu berjalan, tapi juga menguatkan. Sebab kalau lepas sendiri-sendiri ya nggak kuat, begitu ya. Gimana bisa? Jadi dengan bersatu maka menguatkan, menyelamatkan, menguatkan, gitu ya. Untuk itu maka di sini dibutuhkan memang tadi yang disebut dengan adanya kerukunan.
Nah, kerukunan itu muncul jika ada ya keadilan. Keadilan itu muncul ya jika ada kejujuran. Kejujuran itu ya harus muncul kalau ada keterbukaan. Orang terbuka ya jujur gitu ya. Kalau orangnya tertutup ya bohong gitu ya. Karena jujur maka bisa melahirkan keadilan dengan mudah karena ada keadilan kerukunan. Kerukunan di sini juga identik juga dengan toleransi. Gitu ya. Ingat tidak ada pemaksaan di sana. Sehingga muncullah kondisi yang saling menguatkan ya. Situasi yang saling menguatkan dan menyelamatkan dalam berjalan tersebut. Nah, itu pentingnya ya persatuan dan kesatuan. Nah, kalau konsepnya ini pada manusia, ya kalau ini kemudian dilakukan pada bangsa, bangsanya disebut bangsa Indonesia gitu ya, gitu. Kemudian ini bangsa Indonesia, yang dalam konsep ini adalah bangsa Indonesia, yang kemudian terdiri dari macam-macam. Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, Irian Jaya, kemudian ada Nusa Tenggara, ada Maluku ya. Merupakan satu kesatuan yang terdiri dari macam-macam pulau, macam-macam agama, macam-macam suku, ras begitu ya. Nah, ini kesatuan. Kesatuan ini mengekspresikan satu persatuan, yang mana di antara masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai macam pulau itu harus ada tadi ya kerukunan yang muncul sebagai satu toleransi. Ini muncul akibat adanya keadilan. Adil terjadi muncul karena adanya kejujuran. Kejujuran muncul oleh karena adanya apa? Keterbukaan. Nah, keterbukaan ini merupakan sikap yang baik, yang jelas diajarkan oleh agama. Oke, itu persatuan dan kesatuan. Urgensinya bagaimana? Urgensi itu pentingnya. Tentu persatuan dan kesatuan itu penting ya. Coba kita bisa bayangkan ya. Kalau mata itu ya dia melihatnya ke sana ya. Mata itu melihatnya ke sana gitu. Kemudian kakinya melangkah ke sana. Kemudian kaki akan berjalan gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau mata melihat ke sana, kaki berjalan ke sana, maka jelas di sini tidak ada kesatuan. Ya, kalau ini kemudian lepas ya gagallah persatuan itu. Tidak terbentuk satu persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan jelas urgen bagi terbentuknya bangsa. Gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ditanyakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa ya, maka itu penting sekali, urgen sekali dalam kondisi ini. Maka upaya-upaya pemecahan bangsa ya, dengan cara apa? Biasanya adu domba antar suku, ras, dan agama. Pada saat seperti itu ya, maka ini bisa diadu domba antar suku, antar agama gitu ya. Suku A, suku B, ras C, ras P gitu ya. Kemudian agama E, agama F gitu ya.
diadu domba, bahkan di dalam satu agama diadu domba E1, E2. Memang di upaya-upaya pemecahan dengan cara adu domba ini yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa. Gitu ya. Sebab apa? Kalau mereka pecah belah, maka mereka lebih mudah untuk mengambil ya kekayaan, karena tidak ada persatuan dan kesatuan, tidak ada upaya untuk mempertahankan bangsa ini. Atau konsep bangsanya ingin dirubah sesuai dengan keinginan pemecah itu. Nah, kalau seperti itu ya susah, karena apa? Bangsa kita dasarnya adalah Pancasila. Sudah jelas agama itu menjadi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu terkait dengan masalah agama. Oke, itu urgensinya. Nah, sikap toleransi dalam bernegara dan berbangsa. Kita bicara tentang toleransi. Toleransi artinya bisa menerima ya perbedaan. Menerima perbedaan, tapi tidak menerima perbedaan, tidak kemudian memaksakan diri, memaksakan untuk melakukan seperti mereka. Itu ya konsepnya. Yang disebut toleransi itu menerima perbedaannya, sudah kamu begitu, saya begini gitu ya. Jadi istilahnya kamu begitu, saya begini. Ya. Dan ini bisa saling menerima. Seperti itu yang disebut dengan toleransi. Biasanya toleransi itu ya identik dengan istilah kerukunan. Ya, orang rukun ya bisa menerima perbedaan itu. Nah, toleransi atau kerukunan itu lahir apabila ada keadilan. Adil itu apa? Seimbang. Ya. Keseimbangan apa ya? Keseimbangan antar personil-personil yang ada di sana. Misalnya antara kamu ya dan saya, gitu ya. Katakanlah begitu. Ini ada keseimbangan. Ini yang disebut adil. Adil yang didapat dari apa? Nah, adil yang didapatkan dari penguasa. Gitu biasanya gitu ya. Penguasa itu apa? Formal, penguasa itu adalah pejabat. Tapi informal itu juga orang kaya, orang yang karisma, dan seterusnya. Tapi paling dominan biasanya di sini. Gitu. Nah, kalau keadilan itu bisa dilahirkan, maka akan muncul kerukunan dan keadilan. Tapi adil tadi, ya, adil tadi terjadi oleh karena adanya kejujuran, ya, kejujuran oleh karena adanya keterbukaan. Di sini sebenarnya kuncinya dari peristiwa bagaimana terjadinya sikap toleransi di dalam bernegara dan berbangsa. Nah, kalau kemudian sikap toleransi itu ada, ya, adanya sikap toleransi ini otomatis ya akan menyebabkan ya persatuan ya dan kesatuan itu menjadi terbentuk. Ya. Jadi tidak terpisah-pisah, kepala sendiri, dada sendiri, perut sendiri, kaki sendiri, itu tidak bisa, tidak terbentuk begitu. So, kalau terbentuk gitu, maka matilah orang itu, ya. Kalau itu negara, ya negara itu hancur, mati negara itu. Ya, jadi konsepnya toleransi itu harus ada, gitu ya, untuk membangun ya persatuan dan kesatuan bangsa, gitu. Nah, bagaimana upaya agama? Nah, agama ya isinya adalah aturan-aturan. Yang prinsip aturan itu sebetulnya lebih banyak kepada pemberi nilai, jadi warna yang diberikan ke perilaku atau kebiasaan, itu ya nilai. Nilai dari nilai yang ada itu bisa benar, bisa salah, gitu ya. Nah, agama isinya aturan,
Dan agama sebagai aturan itu merupakan sumber aturan. Aturan nama lainnya juga hukum, gitu ya. Jadi bagaimana agama itu mewujudkan persatuan dan kesatuan, ya? Caranya agama sebagai sumber nilai itu, ya, sebagai sumber aturan, sumber hukum, ya, sumber nilai ini mewarnai nilai lainnya. Ya, nilai lainnya itu apa? Yang bisa memberi nilai lainnya itu adalah di sini selain tadi agama, ya, satu agama di sini ya. Yang kedua itu adalah hukum. Kemudian etika. Kemudian tradisi. Kemudian ilmu. Ya. Nah, ini semua warnanya dipengaruhi oleh agama, sehingga pada saat agama mewarnai hukum dan sebagainya ini, maka agama bisa berperan. Contohnya tangan, ya, dia mengambil miliknya sendiri. Kalau miliknya sendiri tentu baik, tapi kalau mengambil barang orang lain maka negatif karena disebut mencuri, gitu ya. Nah, agama memberi nilai yang positif dikerjakan, yang negatif ditinggal. Nah, pada saat agama sudah mewarnai kehidupan manusia, ya, di dalam pembentukan hukum pun juga begitu. Jadi mencuri itu perbuatan buruk dan hukum sudah mengatur begitu. Membunuh juga perbuatan buruk, menipu perbuatan buruk yang bisa dikenai sanksi, begitu. Sementara kalau membantu disebut perbuatan baik, ya, akhirnya disarankan. Nah, itu konsep agama mewarnai, ya, nilai perilaku manusia, dan dari situlah maka bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sehingga agama pun juga setelah itu memberi nilai pada semua perilaku, termasuk konsep baik buruk, gitu ya, benar salah, itu agama berperan, ya. Jadi pada saat orang itu diajak rukun kan juga nilai yang positif yang diajarkan oleh agama. Lawannya berselisih, itu negatif. Agama mengajarkan tentang kerukunan. Ya, dengan adanya kerukunan, ya, gambarannya maka akan terbentuklah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, itu konsep kuliah kita yang 11.2. Terima kasih.